Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jaki Nasib Akbar dengan NIM 14 0124 00018. Dan saya Dunia Sirawan dengan NIM 14 0124 Di sini kami akan mempresentasikan PPT dari yang pernah kita kerjakan dari awal sampai akhir dengan tema tabel universitas. Latar belakang base data adalah sistem terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi. Tujuan utama base data adalah untuk memudahkan akses, manipulasi, dan pemeliharaan data yang besar dan kompleks. Tanpa base data, mengelola informasi dalam jumlah besar akan sulit dan tidak efisien. Selanjutnya contoh tabel pertama, tabel utama. Di sini yang berisikan ada NIM, kode MK, NIDN, dan nilai. Di antara tabel utama ini premilikinya adalah NIM, karena NIM itu adalah hal yang unik lah, karena NIM itu beda-beda. NIM itu pun tidak bisa sama gitu kan. Setiap orang pasti punya NIM tersendiri gitu, punya NIM yang berbeda-beda. Makanya NIM jatuh pada premiliki. Kemudian di tabel nilai ya. Nah, di tabel nilai ini berisikan ada NIM, kode MK, peringkat, dan nilai. Nah, di tabel nilai ini premilikinya jatuh kepada peringkat, karena peringkat itu identik, tidak bisa sama gitu. Walaupun ada beberapa sekolah yang memang bisa sama gitu peringkat, tapi kan kebanyakan memang peringkat beda-beda gitu, jarang ada yang sama. Selanjutnya ada tabel MK yang berisikan kode MK, nama MK, dan SKS. Di tabel MK ini premilikinya jatuh kepada kode MK, sama seperti yang tadi dibahas, bahwasannya kode MK itu punya kode masing-masing gitu, nggak bisa 2 MK satu kode, itu nggak bisa. Jadi ya kode MK ya punya kode masing-masing yang nggak bisa sama, makanya premilikinya jatuh kepada kode MK. Kemudian ada tabel mahasiswa yang berisi NIM, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan prodi. Di dalam tabel mahasiswa ini premilikinya jatuh kepada NIM, karena setiap mahasiswa punya NIM masing-masing, dan NIM itu tidak bisa sama antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kemudian ada tabel dosen yang berisikan cuma 2 saja, NIDN dan nama dosen. Nah, di dalam tabel dosen ini premilikinya kembali jatuh kepada NIDN, karena setiap dosen punya NIDN masing-masing gitu kan, tidak bisa sama NIDN-nya. Nah, selanjutnya yang akan saya lanjutkan, di sini ada contoh relasi tabel di MySQL. Nah, contoh relasi tabel di MySQL ini ya, kita membuat relasi tabel ini berdasarkan dari tabel-tabel yang sebelumnya, yang ada tabel utama, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, tabel dosen. Nah, jadi gimana bisa kita membuat relasi tabel MySQL ini? Nah, kita cari dulu tabel utama. Nah, seperti dilihat, tabel utama itu yang pertama ada NIM. Nah, NIM itu kita bisa hubungkan ke tabel mahasiswa, yang dimana auto incrementnya atau primary key-nya itu ada NIM. Nah, ketika kita mengklik NIM, nanti akan muncul basis data dari setiap mahasiswa berdasarkan NIM itu sendiri.
Nah, dan yang kedua ada kode MK. Nah, kita juga menghubungkannya ke tabel mata kuliah, yang dimana kode MK ya kita memasukkannya, merelasikannya ke kode MK. Nah, ini kode MK kan sudah jadi primary key atau auto improvement, yang dimana ketika kita nanti mencari kode MK tersebut, kita akan diarahkan ke kode MK ini dan nama MK-nya dan berapa jumlah SKS-nya. Dan yang ketiga ada NIDN. Nah, NIDN ini masuknya ke dosen. Nah, ketika kita nanti mencari dosen dengan kode dosen, setiap dosen pasti memiliki kode yang berbeda-beda gitu. Dan kode dosen yang misal sekian, nanti kita temu dengan relasi ini yang NIDN auto improvement ini yang primary key-nya. Ini kita bisa menemukan nama dosen siapa dengan kode tersebut, dengan kode yang kita cari. Nah, dan yang terakhir ada nilai. Nah, nilai itu relasinya ke tabel nilai, sama seperti tadi, karena kan kita berbuat relasi ini berdasarkan tabel yang kita susun dan kita buat tadi. Nah, nilai itu merelasikannya kita ke tabel nilai yang di bawah, kalau enggak peringkat. Nah, yang dimana ketika kita nanti mencari nilai apa, kita mencari nilai dari MK apa dan siapa dosennya, nanti kita bisa mencari dari sini. Mungkin sekian. Itulah tadi pembahasan seputar tabel universitas ya, yang memberisikan tabel perkuliahan, tabel siswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai yang sudah kita paparkan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang sempurna, kurang detail, kurang konkret. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.